Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Bersama saya Tommy Adiatma dan saya Wo. Tentunya kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan. Tapi di sini nggak cuma kita berdua nih. Seperti biasa kita kedatangan Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam. Selamat malam Ki Atmo. Selamat malam MOP Lovers. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, bahwa cerita yang kami bawakan ini sudah melalui riset dan penglihatan Ki Atmo sebagai paranormal. Mau percaya atau tidak, itu tergantung kalian semua. Nah, MOP Lover, di episode kali ini kita akan membahas tentang misteri Desa Gondomayit yang dikenal sebagai Desa Perenggut Nyawa. Kisah Desa Gondomayit ini diawali dengan pengalaman dua orang pendaki tersesat yang bernama Damar dan Erik. Saat sampai di pos jaga pertama, pos tersebut tidak ada orang, sehingga mereka berdua meninggalkan KTP dan catatan bahwa mereka sudah masuk ke lokasi. Damar dan Erik menyusuri lokasi pada pukul 8 malam. Selama perjalanan, keduanya hanya menemukan pohon-pohon yang tinggi dan mencekam. Kejadian-kejadian aneh pun datang, hingga mereka sadar ternyata Erik dan Damar tidak menemukan pos kedua, tapi malah mendengar suara langkah kaki dan gamelan. Selain itu, mereka juga melihat sekelompok orang membawa keranda mayat dan menguburkannya tengah malam. Konon mereka telah memasuki tempat misterius yang bernama Desa Gondomayit. Bagaimana kisah selengkapnya? Nah, MOP Lovers, tanpa basa-basi langsung aja kita tanyakan ke Ki Atmo. Nah, Ki Atmo, sebenarnya Desa Gondomayit ini apa sih, Ki? Dan apakah ada lokasi persisnya di sebelah mana? Oke, saya pernah denger ya itu tadi ceritanya Desa Gondomayit di Damar dan Erik itu ya. Damar dan Erik. Setelah saya baca, itu merupakan salah satu thread di salah satu sosmed ya. Penulisnya cukup terkenal juga yang nulis Desa Penari. Desa Gondomayit ini sendiri, kalau seingat saya, di Damar dan Erik ini mau mendaki ke Gunung Semeru. Mereka cari tuh tempat yang serupa dengan Puncak Mahameru ini seperti apa. Dapatlah satu tempat, salah satu gunung. Saya yakin, karena saya orang Malang yang dikelilingi gunung-gunung itu, ini adalah Gunung Penanggungan yang dimaksud pos 1 dan peninggalkan registrasi itu tadi, KTP itu, yang nggak ada, yang jarang penjaganya, itu Gunung Penanggungan. Ki, penghuni desa ini siapa sih, Ki? Apakah dia manusia juga? Atau mungkin ada makhluk halusnya juga? Makhluk halusnya juga. Karena memang terkenal ya, Desa Gondomayit. Gondomayit itu sendiri secara arti, gondo itu bau, mayit itu ya mayat itu. Bau mayat seperti apa? Kita jelaskan dulu kalau bau mayat yang disebut Gondomayit ya, di orang-orang Jawa. Itu bukan bau mayat yang busuk, bukan seperti itu. Tapi bau harum, bercampur bau kamper, kemudian bercampur bau dupa, kemenyan, dan seperti itu. Nah, menurut riset nih Ki Atmo, desa ini setiap harinya selalu ada orang yang meninggal. Bahkan jika tidak ada yang meninggal, akan ada musibah di desa tersebut. Apakah cerita ini benar sih, Ki? Ya, Desa Gondomayit ya. Ya. Desa Gondomayit mungkin kurang tepat kalau orang yang meninggal. Karena desanya setahu saya dari Gunung Penanggungan, dari pos registrasi, gunung manapun. Itu setelah dari pos registrasi ke atas lagi, untuk ke pos 1 dan pos 2 dan kemudian sampai ke puncak, itu sudah nggak ada desa yang dihuni manusia. Tapi mungkin kalau disebut meninggal ya, ada aktivitas seperti orang meninggal, ada orang yang membawa keranda mayat, kemudian lihat pemakaman baru. Nah, seperti itu kira-kira. Berarti aktivitas tersebut bukan dari manusia, berarti ada aktivitas dari makhluk halus berarti? Saya rasa memang aktivitas yang ditemui Damar dan Erik ini adalah fenomena gaib. Karena mereka mulai naik, tadi kan jam 8 memang diceritanya ya. Betul. Naik. Ternyata memang banyak sekali dijumpai aktivitas dan mereka sepertinya ya, terserap ke alam lain memang. Tapi seperti yang kita bahas di awal tadi, Ki Atmo, sering terdengar suara langkah kaki dan juga gamelan. Itu kira-kira suara gamelan tuh datangnya dari mana sih, Ki Atmo? Ya, beberapa gunung seperti Arjuno, Penanggungan, gugusan gunung-gunung di situ itulah. Khas sekali bahwa ada suara gamelan-gamelan sayup-sayup pasti terdengar. Kalau suara langkah kaki itu sudah tidak heran kita di di jalur pendakian seperti itu. Itu biasanya ada di sekeliling kiri kanan jalur ya. Kemudian bunyi gamelannya itu saya rasa memang gamelan-gamelan dari dimensi lain, bukan dari desa-desa terdekat. Karena setahu saya Gunung Penanggungan ini memang nggak jauh dari pemukiman warga di bawah, tapi begitu dia ke atas, Underman Penanggungan itu udah tidak ada dan kayaknya nggak bakalan masuk suara gamelan asli. Ki, kira-kira di desa itu ada sosok apa? Apakah ada yang sosok terkuat gitu, Ki? Saya berkaca ke pengalamannya dua pendaki lagi kembali. Mereka bertemunya sosok apa saja? Mereka bertemunya suara ayam itu tadi loh. Kuntilanak mana sih kalau ayam? Kemudian pocong yang melompat-lompat. Kemudian sosok gendruwo kecil-kecil itu masih mereka jumpai banyak. Ki Atmo, kira-kira gunung ini bisa buat pesugihan nggak, Ki? Untuk Gunung Penanggungan sendiri ini ada beberapa situs pura loh, situs pura kecil seperti menhir dan segala macamnya. Saya rasa kurang tepat lah ya kalau untuk pesugihan. Lebih tepatnya ini adalah salah satu gunung yang dilakukan olah spiritual dan olah ilmu seperti itu. Karena dulunya juga memang ada salah satu kelompok khusus yang memang melakukan sah-sahan atau melakukan ngetesan ilmu di gunung tersebut salah satunya. Berarti bisa dijadikan tempat para dukun atau paranormal beradu ilmu juga, Ki Atmo? Betul sekali. Ada bloknya besar banget itu dulu. Ki Atmo,
kira-kira Ki Atmo bisa nggak menggambarkan sosok terkuat di desa tersebut? Enaknya saya gambar desa itu aja ya, Iya, desa boleh. Gondomayit itu Iya, ya, iya. saya ilustrasikan Ya, desa siap Ki Gondomayit. Atmo. Ya. Nah, MOP Lover, saat ini Ki Atmo akan menggambar ataupun mengilustrasikan bagaimanakah bentuk atau gambar dari desa Gondomayit. Silahkan Ki Atmo. Oke, desa Gondomayit seperti Iya. namanya, seperti penyebutannya, dijelaskan bahwa Gondomayit ini adalah memang apa ya, ibaratnya bau mayat orang meninggal. Bau mayat orang meninggal itu kalau di Jawa seperti yang saya sudah jelaskan tadi, memang bukan bau mayatnya yang busuk dan lain sebagainya, Iya. tapi ya memang baunya orang meninggal itu di sana ya seperti itu memang. Oh, kamper gitu. Iya. Betul banget. Nah, Ki Atmo, kalau ada yang menghilang di desa Gondomayit itu, cara mengembalikannya gimana Ki Atmo? Atau pakai sesajen tertentu? Oke, banyak banget ya orang-orang yang pendakian kemudian hilang. Itu tergantung merekanya sendiri kalau saya bilang. Sekuat apa mereka berkeinginan untuk kembali lagi ke alam manusia. Karena tidak banyak memang yang bisa kembali dan menceritakan kembali apa ceritanya saat mereka hilang di suatu desa yang dikenal sebagai desa gaib dan sebagainya. Mendaki itu memang mengasihkan banget. Kegiatan pendakian gunung itu asik banget. Saya sendiri juga senang banget mendaki. Cuman tidak bisa dipungkiri kalau memang banyak orang yang juga mengalami kecelakaan dalam pendakian. Makanya kalau kita sedang melaksanakan pendakian, kita perlu banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Kira-kira Ki, kalau kita mendaki di sana Ki, tantangannya apa Ki? Biar nggak kesasar atau ke dimensi lain? Yang paling umum di seluruh pendakian itu biasanya jaga adab, tidak berkata kotor, kita sopan terhadap sekitar. Biasanya kalau kita udah seperti itu, pendakian akan baik-baik saja. Sama jangan pipis sembarangan ya Ki? Permisi dulu kan. Iya. Ya, Kulon kalau mau, ya, Ki. Benar-benar. kalau mau pipis kita harus kulon nuwun dulu. Tapi Ki Atmo, kira-kira manusia yang terperangkap di desa tersebut apakah bisa dijadikan tumbal sih? Memang ada beberapa yang dijadikan tumbal atas hal-hal tertentu ya. Karena kita tahu sendiri gunung itu makhluknya bermacam-macam. Memang ada khusus dari mereka yang memang benar-benar dijadikan tumbal dan kemudian tidak menutup kemungkinan menjadi penghuni gaib juga dari desa Gondomayit tersebut. Nah Ki Atmo, kalau orang kesasar di gunungan, nah kenapa ya Ki ya? Pulang-pulang kayak tetanggaku Ki, langsung jadi gagu Ki, nggak bisa ngomong. Itu kenapa Ki? Apa diumpetin maaf ya? Kolong mewe atau apa setan jenis lainnya? Memang ada mitos dan memang ada banyak sekali ya buktinya seperti itu. Mungkin temannya Ki Bowo juga seperti itu. Nah itu memang di gunung itu kalau kita kesasar, itu memang bukan hanya faktor navigasi beneran ya, tapi juga disesatkan sama makhluk-makhluk seperti itu. Nggak heran kalau jiwa kita belum kembali semuanya. Makanya nggak bisa ngomong ya Ki, atau gagu gitu ya? Masih gagu pastinya. Nah, Ki Atmo, tadi di awal sempat kita bahas bahwa si Damar dan si Erik ini mendengar gangguan-gangguan seperti suara langkah kaki, suara gamelan. Kira-kira itu ada tanda-tanda sesuatu nggak sih yang akan terjadi? Kalau di gunung-gunung tertentu, apalagi penanggungan ini ya, itu memang bunyi gamelan ini menandakan bahwa kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena ada dimensi lain yang kuat, yang mulai aktif. Seperti kita tahu, gamelan ini yang di sana ya, yang di gunung sana itu ya, itu memang dipersiapkan untuk menyambut sesuatu. Nah, itu makhluk-makhluk yang keren itu pasti. Bukan makhluk gaib yang menyeramkan malahan. Nah Ki, kalau dimensi lain itu Ki ya, sama nggak Ki aktivitasnya itu sama kayak manusia biasa gitu? Ada beberapa kampung gaib yang memang seperti itu, yang aktivitasnya sama seperti aktivitas di dunia manusia ya. Biasanya disebut pasar setan kalau yang Oh seperti iya itu. benar, pasar setan benar. Kalau yang ada di sini ini ya, aktivitasnya saya rasa sama, tapi memang bentuknya saja yang berbeda. Bentuk yang menghuninya saja yang berbeda. Aktivitasnya sama-sama saja. Ada yang sedang beraktivitas. Bahkan kalau diceritanya si Damar dan Erik itu mereka sempat mampir ke suatu pondok gitu kan. Terus habis itu malah disuruh pulang. Disuruh pulang Ki? Iya, disuruh pulang. Mereka beruntung itu. Apakah lagi baik apa gimana itu Ki? Kira-kira Ki? Ya, Katanya. karena mungkin makhluk-makhluk seperti itu juga sebenarnya tidak menginginkan orang kesasar ke situ. Karena pasti akan menimbulkan gangguan juga buat mereka. Contohnya, kalau ada manusia hilang di situ, pasti dikerahkan tim pencarian. Nah, itu akan menimbulkan serangan-serangan ya Ki? gangguan juga buat mereka. Nggak tenang nanti. Berarti bisa jadi jika Damar dan Erik meneruskan perjalanan, mereka akan mengalami musibah ya Ki ya? Ya, pastinya. Untungnya mereka masih bisa pulang ya. Mereka bisa saja mengalami nasib yang kurang beruntung dan tidak ditemukan. Nah, developers, Ki Atmo sudah selesai menggambar dan tolong Ki dijelaskan sedikit Ki. Oke, jadi ini adalah ilustrasi desa Gondomayit itu sendiri ya. Desa Gondomayit, bahwa desa itu ternyata memang bukan berisi manusia, tapi itu adalah desa gaib, bukan desa yang berisi manusia. Dan untungnya si Erik dan si Damar itu masih bisa kembali ke dunia manusia lagi. Isinya desa itu sendiri adalah makhluk-makhluk gaib seperti yang tadi diceritakan penampakannya. Ada pocong juga, ada kuntilanak, ada gendruwo, dan bahkan memang beruntungnya si Damar dan Erik itu mereka bertemu makhluk gaib yang menyuruh mereka dan menggait atau menunjukkan jalan mereka agar masih bisa kembali ke dunia manusia.
Kira-kira kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi jika Damar dan Erik tidak bisa kembali? Mereka mungkin akan menjadi salah satu penghuni dari desa Gondomayit itu sendiri, menjadi bagian dari mereka-mereka ini. Oke MOP Lovers, itu dia misteri di balik desa Gondomayit atau desa perenggut nyawa. Intinya untuk MOP Lovers semua, kejadian ini mau dipercaya ataupun tidak, kita kembalikan lagi ke kalian semua ya MOP Lovers. Terima kasih juga buat MOP Lovers yang udah menonton di Sisi Dunia di episode kali ini. Terima kasih juga buat Kiat Wijoyo. Terima kasih, Terima kasih, terima Kiatmo. kasih. Nah, aku mau ngingetin nih, jangan lupa untuk mendownload aplikasi MOP Lovers di Play Store dan di App Store. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan sampai ketemu lagi di Sisi Dunia selanjutnya.